Tidak harus pada anggrek yang subur, anggrek yang kurang subur pun bisa mengeluarkan bunga seperti ini ya. Ini juga baru 3 daun sudah bisa berbunga. Saya memakai media tanam Spagnumos, sangat becek, sangat bagus menyerap air, tapi anggreknya bisa bagus. Yang ini dalamnya Spagnumos, tapi saya tempel di batang pakis ataupun di batang kayu juga bisa, tidak masalah. Pertumbuhannya cukup bagus. Ditanam terbalik seperti ini. Jika ditanam terbalik seperti ini, ketika air banyak, ketika ada hujan ataupun ketika penyiraman cukup banyak, tidak tergenang di sela-sela daun seperti ini. Air cepat turun, tapi media tanam tetap lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek Phalaenopsis agar lebih mudah berbunga tanpa perawatan yang khusus, bisa berbunga dengan sendirinya. Jadi ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Untuk merawat anggrek Phalaenopsis, kebetulan punya saya ini saya tanam pasca bunga ya. Jadi awalnya bukan anggrek dari anakan, tapi sudah pernah berbunga seperti yang ini. Pasca bunga sudah pernah berbunga, saya tanam dan saya rawat agar berbunga kembali. Dan biasanya itu lebih cepat berbunga, lebih cepat besar daripada kita menanam dari anakan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan dari anggrek pasca bunga seperti ini biasanya lebih cepat berbunga kembali. Dalam usia 2-3 bulan sudah bisa mengeluarkan bunga yang baru. Tapi syaratnya ditumbuhkan dulu 2-3 daun baru. Misalnya seperti ini. Untuk kayak ini baru berapa lama saya tanam nih, yang terakhir baru tumbuh 2 daun ya. Yang ini 1, yang ini 2, daun kedua. Cuman daunnya belum stabil, bisa kita lihat. Ini daun lamanya panjang dan daun barunya belum terlalu panjang. Jadi artinya belum stabil anggreknya. Nanti kalau sudah stabil nanti akan berbunga dengan sendirinya. Untuk anggrek Phalaenopsis akan mudah berbunga jika perbedaan suhu mencapai 10 derajat Celcius. Misalnya pada siang hari suhunya 30 derajat Celcius dan pada malam hari 20 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan malam. Biasanya akan langsung berbunga. Tidak harus pada anggrek yang subur, anggrek yang kurang subur pun bisa mengeluarkan bunga seperti ini ya. Ini juga baru 3 daun sudah bisa berbunga. Untuk yang ini lebih bagus dari yang tadi. Ini sudah mulai berbunga juga. Ini sudah mulai pecah bagian daun bawahnya dan akan keluar calon bunga seperti ini. Ini udah 3 kali berbunga untuk yang ini. Caranya mudah seperti itu. Untuk perawatannya tidak perlu pupuk yang aneh, berikan pupuk aja secara rutin. Dan untuk yang ini kebetulan saya tanam full rain. Jadi untuk penanaman anggrek Phalaenopsis, jika tidak ingin perawatan yang ekstra, tanam full hujan aja, tidak masalah. Tapi medianya harus bagus, harus poros kalau ditanam full hujan, tapi tidak bisa full matahari. Makanya saya tanam di bawah naungan paranet. Cahaya yang masuk berkisar 60-70% untuk anggrek Phalaenopsis. Cuman kelemahannya jika kita menanam full rain atau di bawah hujan secara langsung, rentan kena jamur. Beberapa tanaman yang tidak tahan atau ID yang tidak tahan dengan jamur sudah ada yang busuk, dan yang tahan biasanya tetap hidup ya, tetap bertahan. Tapi tetap aja ada bercak-bercak kuning seperti ini. Jadi jangan lupa memberikan fungisida secara rutin. Berikanlah fungisida seminggu sekali. Untuk mereknya boleh dari apa aja, boleh Antrakol, boleh juga D10 ataupun yang lainnya. Yang penting sesuai dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Secara umum penanaman seperti ini saya gantung agar sirkulasi udaranya lebih bagus. Dan untuk media tanam yang poros, dan juga jika mau lebih aman, plannya tidak mudah busuk, bisa menanam terbalik seperti ini ya. Nah yang ini tanam digantung terbalik seperti ini. Media tanamnya cukup becek. Saya memakai media tanam Spagnumos seperti ini, ditanam full rain. Tentu saja akan sangat becek jika ditanam dalam pot biasa atau dalam pot plastik berdiri. Ini pasti akan busuk. Tapi ditanam secara terbalik seperti ini sudah aman. Ini sudah mulai keluar calon bunga yang baru. Yang ini belum lama berbunga, sudah tumbuh 2 daun baru ya. Daun baru pun yang keduanya belum seberapa besar, tapi sudah bisa mengeluarkan calon bunga yang baru. Biasanya kalau untuk Phalaenopsis minimalnya 2 daun baru. Daun barunya udah besar, daun seperti ini, dia tumbuh calon bunga yang baru.
Untuk ini kebetulan suhunya cukup bagus, cuaca cukup mendukung, jadi cepat ke pertumbuhan spike-nya. Untuk yang ditanam secara berdiri pun pada keluar spike-nya seperti yang tadi. Yang ini udah duluan keluar spike. Ini juga baru sedikit tuh, ada 1 cm calon bunganya. Yang tadi yang ini udah ada 3 cm kurang lebih. Yang ini baru pecah daunnya. Jadi belum seberapa terlihat. Kalau spike itu keluar dari tengah daun seperti ini ya. Kalau dari samping itu udah akar. Kalau untuk spike biasanya ujungnya lancip. Itu udah bisa dipastikan spike ujungnya lancip dan keluar dari tengah-tengah daun. Seperti ini. Ini lancip ujungnya. Kalau ujungnya tumpul itu akar. Dan biasanya kalau akar keluar dari samping, tidak dari tengah daun seperti ini. Untuk pemupukannya saat ini kan musim hujan. Jadi saya cukup jarang atau saya mengurangi intensitas pemupukan karena di musim hujan ada pupuk alami dari air hujan. Jadi saya fokus ke pemberian fungisida dan insektisida kalau di musim penghujan. Untuk pemupukan bisa dilakukan 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Tapi kalau pada musim kemarau saya biasa melakukan pemupukan seminggu sekali ya, rutin seminggu sekali. Kalau pada musim penghujan saya kurangi karena jika terlalu banyak pupuk rawan busuk. Kalau pada anggrek seperti ini jadi lebih aman seperti itu. Kalau pada musim hujan kurangi pemupukan tapi tingkatkan fungisida. Kalau pada musim kemarau sebaliknya, kurangi fungisida, tingkatkan pemupukan. Jauh lebih aman ke anggreknya. Untuk cara pemupukannya bisa disemprot, bisa juga disiram, tapi pada kondisi seperti ini karena sudah pada keluar calon bunganya, sebaiknya disiram aja ke media tanam. Disiramkan aja ke media tanam. Untuk pupuknya saya memakai pupuk gandasil. Dosis dan aturan pakainya bisa dicek di label kemasan, tapi disiram. Caranya yang penting disiram, jangan disemprot, khawatir gosong bagian spike-nya. Jadi buat teman-teman, jika ingin anggreknya berbunga, jangan terlalu fokus ke jenis pupuk. Yang penting fokus dulu ke cara penanaman anggreknya dan cara penempatannya. Sebaiknya digantung seperti ini agar sirkulasi udaranya bagus. Jika tidak ada jaring paranet, bisa digantung di bawah pohon yang tidak terlalu rindang ya, karena jika terlalu gelap akan sulit untuk berbunga, tapi jika terlalu terang akan gosong daunnya, kurang bagus. Jadi kira-kira 60% atau 70% cahaya matahari yang masuk. Biasanya lebih cepat berbunga dan lebih mudah untuk perawatannya. Ataupun jika tidak ada pohon atau tidak ada paranet, bisa digantung di bawah kanopi rumah yang mendapatkan sinar matahari kurang lebih seperti itu. Dan untuk penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggrek. Jika media tanam masih becek tidak perlu disiram. Kalau sudah kering baru disiram. Kecuali jika tanam full rain seperti ini, kalau hujan tidak usah disiram. Yang penting media tanamnya poros. Kalau media tanamnya becek rawan busuk. Kecuali jika ditanam terbalik seperti ini ya. Ini yang ini contohnya, saya memakai media tanam Sphagnumos, sangat becek, sangat bagus menyerap air. Tapi anggreknya bisa bagus. Atau juga bisa seperti ini. Yang ini dalamnya Sphagnumos, tapi saya tempel di batang pakis ataupun di batang kayu juga bisa, tidak masalah. Pertumbuhannya cukup bagus. Ditanam terbalik seperti ini. Jika ditanam terbalik seperti ini, ketika air banyak, ketika ada hujan ataupun ketika penyiraman cukup banyak, tidak tergenang di sela-sela daun seperti ini. Air cepat turun, tapi media tanam tetap lembab. Kalau pada penanaman berdiri seperti ini yang lebih beresiko busuk. Ketika air hujan turun, airnya banyak yang menggenang di sini di sela-sela daun, dan itu biasanya menyebabkan kebusukan pada daun dan juga batang. Jika plantnya memang tidak tahan terhadap air yang terlalu berlebih. Beberapa ID ada yang tahan, ada juga yang tidak. Jadi jika teman-teman merawat anggrek tapi tidak kunjung berbunga, coba menanam lebih banyak lagi ID-nya, variannya. Biasanya ada beberapa ID yang memang sulit untuk berbunga, tapi ada beberapa juga yang mudah untuk berbunga. Tapi sejauh yang saya amati, yang saya alami, kalau Phalaenopsis ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi tidak masalah. Biasanya kalau di luar greenhouse itu 80% bisa berbunga dari semua jenis. Kecuali memang beberapa yang sulit untuk berbunga, tapi 80% bisa berbunga. Jangan khawatir. Dicoba aja cara tanam seperti ini, digantung, bisa ditanam di bawah pohon ataupun bawah kanopi rumah. Itu lebih mudah untuk berbunga, tidak harus subur. Yang ini baru 3 daun aja udah bisa mengeluarkan calon bunga.
sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.